Halo saudara-saudara, saya Virbum Veritatis menyapa Anda di akhir pekan ini. Saya berharap Anda bersama keluarga dalam keadaan baik, sehat, terus diberkati Tuhan, dan terlebih dari itu terus bertumbuh di dalam iman dan cinta kasih saudara kepada Tuhan. Nah, di dalam video saya yang pertama tentang bacotan dari Daniel Mananta tentang patung di dalam tradisi gereja Katolik Roma yang katanya ada unclean spiritnya, artinya roh jahat, bukan roh Tuhan. Harusnya orang sudah bisa melihat maksud saya bahwa bacotan Daniel Mananta itu tidak layak diberikan counter argumen. Ya, sama sekali tidak layak. Dialah yang harus nyadar supaya jangan asal membeo apa kata Abdul Somad yang juga tidak ada dasarnya. Nah, bagi saudara-saudara yang tidak ingat atau lupa atau bahkan tidak tahu apa sih yang pernah dikatakan oleh Abdul Somad, saya ingatkan saudara 2 atau 3 tahun yang lalu Abdul Somad membuat heboh satu NKRI ini dengan bacotannya bahwa pada patung salib atau salib yang digunakan sebagai aksesoris di dalam tradisi kekristenan itu ada jin kafirnya. Bayangkan kalau orang dari agama lain ngoceh membacot begitu mengenai Islam, saudara sudah bisa langsung tahu itu tidak tunggu sampai 1 hari untuk sudah ada aparat keamanan di situ. Oke, itu bukan poin saya, tapi itu kenyataan di dalam NKRI ini ya. Nah, di dalam video saya yang pertama itu juga saudara-saudara, di samping saya melihat sangat banyak apresiasi dari saudara-saudara seiman yang Kristen, baik yang Protestan, yang Katolik maupun di dalam tradisi teologis yang lain, tapi ada 1 atau 2 komentar yang muncul mengatakan kenapa tidak bahas Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20 yang dirujuk oleh Daniel, dan katanya jangan saling menghina. Pertama, ingat ya, itu tanggung jawab Daniel Mananta untuk menjelaskan teks itu dan kaitannya dengan tuduhan bahwa di dalam patung-patung itu ada unclean spirit. Itu tanggung jawab Daniel Mananta. Daniel yang gagal menjadi seorang pembaca yang bertanggung jawab. Dan ironisnya mempublikasikan kebodohannya, mempublikasikan kegagalannya itu untuk mempengaruhi publik. Ibaratnya begini, Daniel Mananta yang buang kotoran, dan saudara datang kepada saya kemudian minta kepada saya untuk menyeka, membersihkan kotoran Daniel Mananta. Saudara ngerti maksud saya kan? Kedua, saya setuju tidak boleh saling menghina. Tapi siapa yang melakukan penghinaan itu kritikan. Dan kenapa ya di NKRI ini ya, khususnya saudara-saudara dari pihak sebelah ini, begitu saudara mengatakan sesuatu yang sifatnya kritikan atau ketidaksetujuan saudara dengan argumen dan lain sebagainya, mendadak semuanya satu dan sama bagi mereka. Itu penghinaan, itu penghujatan dan bla 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 bla. Saudara-saudara, ini sudah zaman teknologi, zaman internet. Tidak semua kritikan itu penghinaan. Mengkategorikan semua kritikan sebagai penghinaan itu bukan hanya saudara membuktikan diri saudara sebagai orang bodoh, orang yang ignoran, tidak punya discernment, tidak punya kemampuan membedakan hal-hal, tapi juga itu saudara melakukan teror semantik. Saudara meneror orang menggunakan semantik, menggunakan label, menggunakan kata-kata untuk membungkam orang. Itu tidak boleh dilakukan di dalam NKRI ini. NKRI harus menjadi cerdas, menjadi jauh lebih cerdas, dan tidak boleh ditarik turun level kecerdasannya dengan cara semacam itu ya. Tetapi saudara-saudara, di sisi lain sebagai edukasi bagi Anda sekalian, di dalam kesempatan ini saya akan memberikan eksposisi teks itu secara ringkas sambil menandaskan kembali poin saya pada video pertama saya tersebut. Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 memang bicara tentang berhala. Lebih dari itu, teks itu bahkan mengolok, mocking orang-orang yang menyembah hal-hal yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, menyembahnya sebagai Allah. Nah, di dalam kitab Yesaya sebelum pasal 44, tema tentang berhala, tema yang sama di pasal itu sebenarnya sudah disorot berulang kali di dalam pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10, kemudian pasal 29 ayat 15 dan ayat yang ke-16, termasuk saudara bisa bandingkan dengan Mazmur 115 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, Mazmur 135 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Teks-teks itu bicara tentang orang-orang yang meninggalkan Yahweh, mengkhianati imannya kepada Yahweh, menukarnya dengan berhala buatan tangan mereka sendiri. Dan kemudian
Karena mereka melakukan itu, mereka dihakimi oleh Yahweh dengan kebebalan spiritual. Nah, saudara-saudara, pada tahun 2018, Profesor Greg Beale telah memberikan sebuah eksposisi teologis yang detail tentang tema maupun teks-teks yang tadi saya sebutkan bagi saudara, mempublikasikan itu dalam sebuah buku berjudul We Become What We Worship, A Biblical Theology of Idolatry. Profesor Beale di dalam publikasi itu menggarisbawahi bahwa orang-orang yang menyembah berhala, apapun bentuknya, pada akhirnya menjadi seperti berhala yang mereka sembah. Jadi seperti berhala yang punya mulut tapi tidak bisa ngomong, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya kepala tapi otaknya tidak bisa berfungsi aktif untuk memperoleh pengetahuan yang menyelamatkan. Demikianlah orang-orang yang menyembah berhala akan menjadi. Mereka menjadi bebal total dan buta secara spiritual terhadap kebenaran. Kondisi spiritualnya menjadi seperti berhala yang dia sembah. Dan karena itu prinsip teologisnya adalah kita selalu menjadi seperti apa atau siapa yang kita sembah. Jadi ya Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20 sekali lagi memang bicara tentang tema penyembahan berhala. Orang-orang sujud menyembah kepada buatan tangan mereka sendiri sebagai Allah. Tetapi pertanyaan fundamentalnya adalah, apa kaitan positif antara tema di dalam Yesaya pasal 44 itu dengan tuduhan Daniel Mananta bahwa patung-patung di dalam tradisi atau tubuh gereja Katolik Roma difungsikan sebagai berhala dan ada unclean spirit di dalamnya. Itu tugas Daniel Mananta. Daniel Mananta sekadar mengasumsikan kaitan positif antara dua variabel yang berbeda itu tanpa argumen, tanpa data, tanpa bukti, tanpa referensi sama sekali. Satu-satunya referensi Daniel Mananta adalah apa kata Abdul Somad. Yang kata Abdul Somad itu sendiri tidak ada referensinya, tidak ada buktinya. Abdul Somad sekadar membacot dan Daniel Mananta sekadar membeo bacotan dari Abdul Somad. Artinya bacotan Daniel Mananta seperti juga referensinya Abdul Somad itu pada wae 11-12. Tidak ada dasarnya. Asal membacot, asal mengklaim, asal membuat tuduhan. Nah, ini menjadi semakin menarik saudara-saudara, karena kita perlu kembali kepada prinsip yang telah digarisbawahi, prinsip teologis yang telah digarisbawahi oleh Profesor Beale. Kita pada akhirnya menjadi seperti yang kita sembah. Orang-orang Kristen menyembah Yesus. Itu sebabnya Alkitab mendorong kita untuk menjadi seperti Yesus. Kita menjadi seperti Tuhan yang kita sembah. Nah, bukan berarti kita jadi Tuhan, tapi karakter, sikap kita, standar moral, standar etika, cara berpikir, tujuan hidup kita, orientasi hidup kita, everything di dalam hidup kita didrive, didasari, dimotivasi oleh Tuhan yang kita sembah. Apa yang Dia kehendaki, apa yang tidak Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan, apa yang tidak Dia inginkan, dan seterusnya. Atau pada level yang lebih rendah, kita pada akhirnya menjadi seperti apa atau siapa yang kita teladani, apa atau siapa yang paling kita hormati. Pada akhirnya kita menjadi mirip seperti hal itu atau seperti orang itu. Nah, saudara-saudara, saya berharap Anda sudah melihat paralelnya yang sangat-sangat menarik di sini. Daniel Mananta begitu dekat dengan Abdul Somad, mendengar apa kata Abdul Somad, menjadikannya sebagai acuan. Mendadak asal membacot, asal bikin klaim, asal bikin tuduhan, tanpa argumen, tanpa bukti, tanpa referensi yang kredibel, sesuatu yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad. Saudara, hal ini kembali kepada prinsip yang telah ditandaskan oleh Profesor Beale. Hati-hati memilih panutan untuk didengar dan untuk diteladani, sebab pada akhirnya kita menjadi seperti dia. Dan contoh nyatanya adalah Daniel Mananta. Oke saudara, saya sampai di sini. Saya harap ini memberikan pencerahan, dan kalau Daniel Mananta menonton ini, saya harap ini menjadi bahan perenungan untuk dipikirkan, direfleksikan. Saya berdoa bagi Anda kiranya Tuhan menolong Anda untuk mata Anda terbuka, telinga Anda dibukakan, pikiran Anda dibukakan, hati Anda dibukakan untuk kebenaran. Dan bagi Anda sekalian, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus
memberkati, menjaga, melindungi saudara-saudara sekalian. Terus doakan dan dukung pelayanan apologetika Verbum Veritatis. Salam.